Oke Bang Sabda, terima kasih sudah datang. Jadi ini by request ya, karena kemarin gue sama Timothy ngobrolin soal IQ, terus ngomongin skor IQ, dan kita hadirkan ke teman-teman semua orang yang punya catatan IQ atau skor IQ 160. 160 Bang. Thank you loh. Sabda PS. Tepuk tangan dong, guys. Oke Bang. Pertanyaan pertama lah, bridging dari podcast-podcast sebelumnya dan tema-tema sebelumnya. Karena gue sempat bikin monolog soal mengenalkan IQ itu apa, dan apa konsep dari IQ itu sendiri. Terus di podcast kemarin sama Timothy Ronald juga ngomong soal IQ sedikit. Nah, pertanyaan orang kan selalu muncul nih, Bang, cara naikin IQ kayak gimana gitu. Nah, kalau menurut Bang Sabda sendiri, cerita personal kayak gimana? Waduh, nice opening tapi panjang tuh. karena gini, IQ gue itu terakhir gue ngetes ya, itu mungkin pas ITB lah. Itu 160 pas. Pas ya? 160 pas. Tapi itu kan abis-habisan tuh. Gue belajar UTBK abis-habisan. Wah, pokoknya ngerasain mah lagi curung-curungnya lah gitu. 160. Mungkin sekarang nggak tahu, mungkin cuma pego. Terus habis sakit mungkin drop lagi 30 poin. Kalau menua ya kan. Kalian jangan tertipu tampangnya, usianya udah hampir 50 tahun ini. Gue sama Ferry sama-sama sio kambing. Iya, berarti itu 12 tahun. Bisa sama, bisa tuan lo 12 tahun. Jadi waktu gue SMA belajarnya dari muka-muka beliau ini kan, dari CD. Gue tuh Zenius angkatan pertama CD tuh. Kayaknya iya. Iya, 2009 ya. 2009. Jadi gue nggak bimbel, gue beli itu Zenius, dan ternyata cocok. Ya itulah akhirnya. Semua tes lolos segala macam. Nah, terus Bang. Balik lagi. Jadi gini, gue terakhir tes 160. Tapi, ada tapinya nih. Gue tes pertama kali itu sebenarnya 114. 114. Kelas 4 SD. Gue ingat pertama kali 114. Kelas 4 SD. Nah, tapi nyokap gue nih kan emang dia addicted ya sama psikologi. Child development gitu-gitu lah. Oh, backgroundnya psikolog? Enggak. Backgroundnya farmasi sebenarnya. SMK farmasi ya. Tapi bacaannya kayak gitu tuh, psikologi apalah segala macam gitu kan, human behavior. Nah, jadinya anaknya project nih. Pertama 114. Kalau nggak salah kelas 6 SD tuh 100 naik tuh jadi 130. Terus naik lagi 123, 130 pas lagi mau masuk SMA tuh kan banyak tes-tes gitu kan. Terus 39 nggak masalah. Terus 146, 154 pas mau lulus SMA tuh 154 terakhir 160. Nah, tapi proyeknya banyak tuh dari nyokap gue tuh. Aneh-aneh deh. Nggak ketebak lah gitu. Hal-hal yang kayak, kamu harus main gitar. Nyokap gue selalu bilang, Mas kamu tuh jelek Mas. Jadi, kamu tuh jelek Mas. Kamu harus apalah, pinter lah, jago inilah, jago itu lah. Gue disuruh ngedance lah. Gue disuruh main gitar lah. Tapi serius, begitu gue tahu sekarang, ternyata bermain musik itu emang ada efeknya terhadap kecerdasan lah, gitu, kreativitas, apa segala macam. Nah, poin gue di sini adalah number one. Sebenarnya IQ itu konsepnya kan yang dia intelligence yang maunya istilahnya general intelligence yang G lah gitu ya. Yang niatnya itu untuk mengukur kecerdasan orang yang statik lah gitu. Jadi seumur hidup seharusnya itu IQ nggak berubah lah gitu. Seharusnya itu seperti itu maunya. Tapi somehow dari pengalaman gue dan akhirnya gue punya murid-murid, nah mereka juga bisa naik gitu. Gue punya murid dari 85 dalam berapa bulan, 6 bulan bahkan bisa 115 dan akhirnya diterima di ITB, stay ITB. Dan banyak lagi nih, ya ini bukan cuma single story tapi banyak story. Jadi artinya bahwa di situ either ini tes IQ nggak ada yang becus karena kan niatnya harus stay, atau memang ternyata our brain itu plastis gitu, ya plastis dalam kemampuan kita untuk berkembang dan semua dan ada. Nah ternyata setelah ya udahlah of course setelah kita praktek awalnya gue praktek aja nyobain gitu kan, dan ternyata buat gue pribadi terjadi, buat murid-murid gue juga mengalami kenaikan seperti itu. Lama-lama akhirnya gue research gitu, cari-cari lah paper-paper yang tentang IQ segala macam, dan memang ada yang paling kuat ya namanya RFT, Relational Frame Theory. By the way kan sekarang zaman sekarang udah pada punya ChatGPT, DeepSeek dan segala macam. Jadi apapun yang kita bilang silahkan di search ya. Jadi silahkan divalidasi lah. Validasi segala macam. Verifikasi. Nah itu ada RFT namanya. RFT itu suatu model relational frame theory, di mana konsepnya adalah gini. Kecerdasan tuh bukan seberapa banyak pengetahuan yang kita punya, tapi seberapa banyak relasi antar pengetahuan itu yang bisa kita bangun dari pengetahuan yang lo punya.
Itu menurut gue tuh key insights banget gitu. Jadi bisa aja kita punya 10 pengetahuan yang sama nih. Iya. Tapi yang satu 5 isolated di sini, 5 isolated di sini. Nah, hubungannya ini cuma 10 hubungan, 10 hubungan, total 20. Tapi kalau 10-nya terintegrasi, ini bisa jadi 45 hubungan antara 10 titik. Kebayang nggak? Dengan jumlah titik yang sama. Tapi kalau caranya kita mengintegrasikan ilmu itu tepat, you can be twice lah ya, hitungannya twice more intelligence di situ dalam di sisi jumlah intelektual. Nah, akhirnya RFT teori itu penelitiannya tahun 2016 kalau salah kita pakai untuk ya udah akhirnya Zenius bikin itu lah ya, bikin suatu model di mana oh ya udah ini lo tinggal latihan di sini aja gitu kan. After a while it should improve lah di IQ dan sebagainya. Kita memang belum punya penelitian secara publik terhadap hal itu, tapi secara privat kelihatan nih. Oh, oke. Bahwa gila nih dampaknya nih, terutama during the COVID. Wah, COVID itu kan gila banget, Fer, buset, gue ngajar anak kelas 12 deh. 3 bagi sepertiganya belum bisa gitu. Itu karena existing kurikulum. Karena kurikulum dan mereka juga ada learning gap dan sebagainya, learning loss, tapi abis itu kita ada obatnya itu. After 3 months aja gitu ya. Kalau dari RFV itu 11 bulan, itu bisa menaikkan 23 IQ points gitu lah. Nah, dengan sistem kita dengan campuran lokalisasi tertentu gitu kan. Iya. Nah, ternyata oke banget nih gitu. Berarti ada model untuk orang itu gue simplifikasi lah, orang meningkatkan skor IQ-nya. Artinya kan kemampuan otaknya berkembang nih. Yes. Ada 2 kemungkinan. Misalnya di case lu Bang, misalnya case lu potensinya sekian, tapi di kelas 4 SD karena obstacle dapatnya sekian. Tapi once lu fulfill the potential, itu bisa sampai 160 waktu digeber banget. Artinya gimana anak-anak yang memang secara genetik atau secara biologis dia nggak punya kapasitas sebesar itu, apakah masih mungkin untuk ditingkatkan? Gue so far saat ini belum nemu ya. Ya of course we need to have lebih public research tentang itu. Tapi kan lumayan nih, murid Zenius cukup banyak. Yeah. Dan kita punya data lumayan banyak itu dengan mungkin gue ingat ada 124 juta time untuk latihan. Yeah. Kita nggak single ya of course. Itu mungkin dari mungkin sekitar 800.000 1 juta pengguna lah yang actually melakukan hal itu. Tapi dari situ kelihatan improvement yang terjadi di sana punya improvement di tempat-tempat lainnya jadinya, gitu loh. Itu satu. Nah, jadi kalau misalnya dibilang genetik nih, nah, to be honest, gue nggak tahu batasannya apa. Oke. Belum tahu jelas. Tapi yang pasti stunting tuh is actual problem. Gitu. Itu yang pasti. Ada nggak hal lain? Nah itu we don't know yet. Hopefully bisa ya. Gue saat ini of course optimis. Oke. Ya, kalau soal peningkatan IQ sih, ya karena ini something yang udah 21 tahun gue kerjain ya. Jadi ini dengan ribuan sampel ya. Jutaan actually. Jutaan sampel. Sampel gitu kan. Jadi ya gue cukup pede lah gitu. So far lah gitu. Apakah bisa mayoritas seluruhnya segala macam? We will try gitu. Karena kan kalau skor lu kan meningkat dari kecil ya. Gue tuh cuma sekali tes waktu itu. Itu pun karena sempat gue ceritain di konten. Karena waktu itu gue masang jaringan di hotel di kampus, jaringan komputer. Waktu pertama internet era awal. Makanya kalau lu nanya orang kelahiran 91 akrab dengan WS sama Lotus Star, nggak ada selain gue. Gue bisa pastikan itu. Gue pegang dari 486, 586. Ya orang kan kalau ngomong Pentium biasanya Pentium 2, Pentium 3 mulai. Gue 386, 486, Windowsnya 311. Jadi masang jaringan, karena kan bokap gue gak ada duit untuk mempekerjakan orang, jadi dia pekerjakanlah anaknya. Kebetulan gue suka, gue rakit, gue pasang jaringan, dah di Unja itu, dan sekarang rektor Unja itu namanya Pak Helmi, sampai sekarang masih manggil Pak Guru, Bang. Karena gue umur 5 tahun, 6 tahun tuh gue yang ngajarin dia ngoperasiin Windows, terus masa jaringan di rumahnya. Akhirnya dari situ di Unja difasilitasi lah. Nah skornya waktu itu 145. Nah dari situ ya udahlah, udah banyak yang terjadi, terus testan, ya udah lulus. Nah problemnya gini, cuman karena gue tes itu, karena kan di Jambi itu kan kota kecil ya, terbelakang banget. Karena modal tes ini gue bisa naik kelas. Karena gue punya masalah yang sama dengan Bang Sabda juga, gue diseleksi. Lu tahu-tahuan gue diseleksi. Karena ada follower gue ngomong, oh berarti lu sama kayak Bang Sabda ya, gagap ya Bang. Gagap that means posibilitasnya diseleksi tuh. Nah, gue mau nanya, itu kan berarti kan ada keterbatasan nih sebenarnya. Kalau lu nggak bisa dididik dengan benar,
Itu bisa jadi handicap lo gitu loh. Kebetulan waktu itu gue nggak bisa nulis sampai kelas 1 SD itu kebalik-balik terus, dan itu I can relate. balik-balik terus sampai dipanggil orang tua gue. Untungnya udah punya kertas itu gitu. Wah, ini ada yang masalah, nggak mungkin kan IQ-nya salah. Nggak mungkin sih Bu, akhirnya dikasih kesempatan, dilatih, dan bisa gitu kan. Nah, kalau pengalaman lu pribadi sendiri Bang, apalagi kalau ngomong itu kan sulit ya sebenarnya. Pengalaman lu pribadi sendiri mengeliminasi keterbatasan seperti ini, dan lu pernah nggak dapat murid yang emang punya masalah yang sama dan ternyata kayak genie on the bottle gitu, unlock potensi? Yes. Oh, that's a really good question. Iya. Karena gini, gue juga kadang ngerasa IQ itu kan dimensinya luas ya. Iya. Sebenarnya bisa jadi alat ukur yang kita punya itu masih baru mengukur paling 30-40% misalnya dari seluruh kecerdasan yang ada. Ya, karena dimensinya sangat luas. Dan biasanya ini a little bit OOT tapi trik gue untuk merekrut jenius. Jenius itu kan orang biasanya ada 1, 2, 3 dimensi yang luar biasa tinggi, tapi dimensi lainnya sebenarnya minus nih. Nah, jadi basically gue bisa membantu mereka karena gue unlocking the other dimensions yang kurang itu. Jadi misalnya dia, ini gue pengalaman pribadi ya. Iya. Pas sekitar kelas 5, kelas 6 ya. Ini by the way nyokap gue emang seneng ngetes terus. Karena kan dia project tuh. Jadi dites project. Ini anaknya project nih. Nah, gue ada satu ketelitian. Ketelitian gue skornya 56 ya. Dari skala IQ 56 nih ketelitian. Kamu nih apa-apaan? Pantesan kamu segala gini. Nah, dari ketelitian itu apa yang dilakuin bokap gue nyuruh gue belajar programming. Kenapa belajar programming? Ya lo tahu sendiri, coding kalau udah ada koma salah dikit, wah error udah berantakan. Jadi bener-bener harus akurat banget. Diajarin ngoding tuh? Diajarin ngoding. Dan skor bokap gue nggak bisa, akhirnya nyuruh temannya om gue lah. Gitu. Temannya om gue untuk ngajarin gue. Dia minjem komputer boleh dikasih, tapi syaratnya dia ngajarin gue ngoding. Gitu. Nah, Om Iwan tuh, by the way, gue sangat berutang budi sama si Om Iwan ini. Dia TNI, by the way. Intelligence lain dulu zaman itu hacker. Nah, iya serius. Nah, cyber security before it was cool. Nah, jadi dari situ itu tes berikutnya gue 110-an lah. Ya, jadi tes berikutnya tuh 110-an naik signifikan dari ketelitian aja. Akhirnya gue jadi lebih lebih observant gitu untuk baca kalimat dengan lebih tepat, baca ini dengan emang gue masih lama banget. Gue kalau misalnya bandingin sama Kania gitu, kalau baca dia, kamu udah belum sih lama banget baca gini. Sabar nih kayak jalan-jalan nih si kata-katanya ini jalan-jalan gitu. Kalau gue baca tuh gue lama banget emang. Makanya gue lebih suka denger audiobook. Iya. Nah, itu salah satu kayak unlocking tadi. Ini ada satu bottleneck nih. Nah, bottleneck harus di-solve nih, ketelitian. Pakai apa? Pakai ini. Itu satu. Terus kedua, gue gagap. Gue ngomong, ya sampai sekarang masih kerasa lah. Ada gagap-gagapnya, kecepatan atau apa segala macam, pace-nya kurang pas atau gimana. Terus, nah nyokap gue latihannya. Suruh bikin esai tiap minggu. Suruh tulis esai. Oh, kamu tulis esai, mau fiksi ke, mau non-fiksi ke, terserah. Tulis dulu 1-2 halaman, 1 minggu, abis itu presentasi. Jadi tuangin dulu pemikiran nih. Udah terstruktur dalam tulisan, presentasi. Terus presentasi. Itu berlangsung mungkin 3-4 tahun. Tiap minggu. Lu bikin esai? Bikin esai, disuruh menyokap, terus kayak gitu. Presentasi. Bikin presentasi. Terus abis itu, jelas, lumayan signifikan nih. Jadi gue ngomong bisa lebih terstruktur dulu. Jadi tadi gue ngomong terus lompat sana kemari, begitu suruh tulis esai, ya kan terstruktur nih, ya kan. Oh ini kenapa, statementnya ini, pendukungnya gimana, argumennya belajar gitulah basic, kayak argumentasi gitu segala macam. Tapi kan sebenarnya itu nggak pernah hilang kan Bang? Maksudnya kayak ngacak itu misalnya lu lagi emosi atau keadaan lu lagi nggak enak, lu sih ngerasa lu udah jelas ngomong ke orang gitu, terus orangnya karena nggak berani ngomong, ya aja. Nah, baru dia bilang, adalah dulu ya mantan orang sini terus pernah kerja sama lu juga ngomong kayak gitu. Gue nggak tahu kondisi lu Bang, kata dia. Kadang lu ngomong tuh nggak jelas banget strukturnya, tapi gue takut yang penting gue kerjain aja lah, kata dia. Mampus lah dia sekarang dapat yang sama. Nah itu dia. Tapi gue emang lama-lama ya of course ketika Zenius waktu itu mulai gede-gede segala macem, memang ya itu urusan manajemen ya lain lagi. Tapi
kayak basically kalau gue ngasih instruksi, gue mau make sure lu ngerti nggak, coba ulangin, gue minta lu apa gitu. Kadang-kadang oh iya oh oke coba sekarang lu ulangin. Dan Mungkin bukan salah dia, salah lu mungkin. Gue mulai refleksi diri gue nih. Kayaknya gue udah jelas deh. nah tapi itu karena tapi latihan jadi guru sih. Latihan itu jadi yang guru, membantu banget itu ya. signifikan gitu. Jadi gue sama adik gue beda 5 tahun, beda 4,5 tahun, tapi angkatannya beda 5 tahun. Jadinya gue terpaksa nih awalnya disuruh nyokap gue, ajarin lah adik kamu tuh gini. Ngajarin. Terus lama-lama gue juga latihan ngajar di kaca gitu. Jadi ngajar di kaca, kalau gue belajar apa, gue ngajarin di kaca nih supaya gue ingat gitu. Gue ngajarin di kaca, diri gue sendiri, abis itu ngajarin ke adik gue. Nah ngajarin itu tuh signifikan untuk, jadi bukan cuma ngajarin tuh kan bukan cuma satu arah ya. Gue harus make sure lo nangkepnya sesuai nggak apa yang gue mau gitu. Coba ulangin lagi gini, coba polanya gini. Ya lama-lama bertahun-tahun melakukan hal itu, ya akhirnya jadi terpaksa jadi sabar. Terus kemudian kalau mau make sure bahwa apa yang gue convey, make sure dulu nih otaknya dia emang benar-benar nyampe, ngerti nggak? Itu emang susah sih. Susahnya bukan ngajarnya, susah sabarnya. Emang iya, tapi ya after all ya namanya guru ya, begitulah. Gitu. Iya. That's the thing. Tapi key points-nya itu tadi, yes, ada IQ berdimensi tadi. Bisa jadi ketika kita unlock beberapa hal aja, tuh ada tahu obatnya gitu ya. Obatnya apa nih untuk dimensi itu luar biasa kemajuan orang-orang itu gitu. Dan itu bisa beda-beda gitu teman-teman, yang jelas kayak untuk kita kali mungkin ya itu tadi nulis, presentasi apa segala macam. Ada yang empati gitu kan. Yang penting empati minus nih. Nah, sekarang di unlock aja di bagian sini dia ngerti orang, udah bisa efektif nah, gitu. Ada yang mathnya gitu, ada yang logiknya, verbal, akurasi, dan itu berbagai macam jenis training yang bisa kita lihat obatnya aja. Kira-kira sini berarti obatnya di sini nih, gitu. Nah, that's how actually gue bisa ngerekrut banyak genius dan banyak genius people di around me. Gue, by the way, kalau gue bilang gue pinter, sekitar gue tuh lebih gila lagi sebenarnya. Nah, mereka bisa akhirnya berada di sekitar gue ini karena sebenarnya gue bantuin lo, gue unlocknya beberapa hal, akhirnya ya udah. That's the people around me. Yes, dan masalah-masalah kayak dyslexic, of course itu around. ADHD itu jelas, autisme ini Asperger ya gitu, Asperger level jelas. Terus ya ada beberapa lagi lah yang hal-hal kayak gini yang akhirnya ya we can solve it by certain trainingnya. Bagus gini dulu, nanti lama-lama ke unlock nih gitu. Gue waktu itu bapak gue akhirnya waktu udah sadar itu, ya udah tiap hari main catur tuh. Yang dia pikirin adalah udahlah nih anak berarti punya something nih. Di tempat gue main catur sama ini waktu itu pelajaran buat gue dari orang tua gue tuh ini nyusun puzzle, main catur, bukan nulis ya, sama saat disuruh setiap saat itu baca koran Jambi Independent waktu itu, baca koran. Terakhir trainingnya tuh samkok, jadi gue disuruh baca samkok. Gila. Tapi ada satu kelebihan yang bisa gue syukurin atas itu tuh ya kemampuan mengingat untuk hal yang ingin diingat itu luar biasa gitu. Pasti kayak kita bisa ngelihat tuh, oh ya gue ingat di momen ini, baju ini, warna ini. Kadang-kadang itu jadi satu privilege ketika mau ujian, ketika belajar atau segala macam. Tapi memorinya emang gila sih. Gue juga termasuk orang yang latih memori, tapi Gue penasaran, apakah semua keterbatasan tadi atau pengaruh dari ibu lu itu yang buat lu emang terjun di dunia edukasi dari sejak kuliah sampai detik ini buat Zenius, terus ada bigger project lagi gitu? Yes, itu juga sama. Gue setuju bahwa bagi gue the biggest privilege itu emang parenting. Ya, angkatan gue tuh mungkin punya parenting yang kayak gitu, itu hampir nggak ada, jarang banget lah gitu. Parenting gaya, ya maksudnya cara know-how-nya gitu ya, know-how-nya. Kalau zaman sekarang udah banyak informasinya. Gua ngeliat ibu-ibu muda sekarang, anaknya udah, buset, udah berbagai macam jenis training tersedia gitu kan. Iya. Tapi zaman dulu almost nggak ada akses, belum ada internet gitu kan. Privilege itu memang satu ya, itu yang technical level yang gua ngerasa bahwa
akhirnya gue ikut mendalami dan gue emang pengen membantu orang-orang kayak gitu. Tapi ada satu hal lagi gitu yang cukup signifikan dampaknya di gue itu. Ini agak panjang ceritanya, itu nggak apa-apa ya. Gue make it as short as possible. Jadi starting point-nya tuh gini. Nyokap gue waktu dulu ya lagi gue masih SD apa segala macam suka cerita, mama tuh kalau nggak bisa tidur, nyokap gue kan juga gitu otaknya sibuk gitu ya, aktif lah gitu. Dulu mama nggak bisa tidur tuh, nyokap gue tinggal di Menteng Dalam, sekarang jadi Kokas gitu, sekitar Kokas lah. Mama tuh kalau nggak bisa tidur jam 2 pagi, mama bisa tuh ke kuburan, atau kuburan Belanda tua itu kan di sekitar situ. Kuburan Belanda tua kayak gitu jam 2 pagi udah nongkrongnya situ, dia berdiri ngeliat-ngeliat segala macam, mikir ngayal-ngayal segala macam. Tanya, mama nggak takut apa? Ya mama pakai rambut panjang gitu kan, pakai daster putih, mesti yang ada orang takut sama mama lah. Nah, my point is non mystical thinking ini nyampe ke nyokap, dan kebetulan bokap gue juga sama gitu. Basically they are non-religious people gitu. Non-religious people, dan ngebesarin anak dengan gaya segala sesuatu itu ya material begitu. Gitu. Maksudnya nggak ada faktor X nih. Jadi kalau ya lu gagal, ya nggak ada faktor lain, ya faktor lu gitu. Atau berarti apa? ada problem di lu ada gitu. Problem di lu, cari sendiri gitu. Apa masalah? Jadi gue terbiasa banget dari kecil untuk causality gitu. Mikir tentang causality, kalau begini nanti gini, efeknya beruntut-runtut ke depan berapa, gimana dan sebagainya. Nah bang, lu kan berarti berkecimpungan di dunia pendidikan itu dari tahun 2008 ya, 2004, 2008. Gue mau tahu, berarti kan udah berapa kurikulum tuh dari 2004, seingat gue 99 tuh KBK ya. KBK sudah itu naiknya. KTSP. Ya, kurikulum 13. Iya. Kurikulum 13 revisi. Kurikulum darurat. Kurikulum COVID. Kurikulum Merdeka. Iya. Nah, gue mau tahu dua hal nih. Pertama, idealnya sistem pendidikan kita itu harus seperti apa? Kedua, kenapa kita nggak bisa menuju bentuk ideal itu? Itu sih. Apa hambatannya kalau sampai sekarang bentuk ideal itu nggak bisa kita achieve? Dan mungkin nggak itu kita achieve? Ini mau jawaban langsung pendek dulu atau langsung kita panjangin? Langsung panjangin aja. Langsung panjangin aja. Ngomong sama Bang Sabda ngapain pendek-pendek? Jadi ya kalau bener-bener panjang terlalu panjang ya. Iya. Jadi salah satu hal yang membuat jadi gue awalnya kan belajar informatika, logik gitu kan. Habis itu gue ngambil jurusan filsafat. Yang lagi saya bangkitkan di ruang-ruang publik. Terlalu lama mereka di echo chamber. Ayo naik. Yang mana itu penting ya? Tapi anyway gue setuju. Walaupun mungkin cara ini awal tadi gitu ya. Iya. Gue nggak setuju menghapus jurusan filsafat. Gue setuju untuk mengubah total kurikulumnya karena harus dimasukin STEM yang kuat. Oke. Atau apapun itu gitu ya. Apapun itu, filsafat doang lu ngawang-ngawang, bener kan? Ngawang-ngawang, nggak ada empirisnya segala macam. Dan waktu itu juga pembelajaran gue waktu di belajar filsafat nih ya. By the way nih essay filsafat pertama kali ujian filsafat. Ya kan kita biasa scientific thinking kan. Iya. Lo kasih argumen, ya kan? Terus habis itu kita bantai dengan empirical evidence yang counter. Iya. Nah, harusnya udah dong, selesai dong. Dapat gitu kan. Gue dapet B-. Kok gue bingung lah. Gue ya soal argumen gue yakin lah semua argumen gue, empirical argumen gue semua akan membantah ini. Ternyata enggak, karena cara philosophical debate itu bukan dengan cara science, tapi lo philosophical kayak gini, ada visual statement kayak gini, kerangka berpikirnya kayak gini, kita harus meng-assume bahwa mereka benar, kemudian kita mengayal-ngayal kemana-mana sampai akhirnya contradictory, ya. Reductio ad absurdum namanya gitu. Sampai dari teori ini sendiri, dari train of thought-nya mereka sendiri, sampai itu harus jadi absurd. Jadi contradictory. Oh, jadi gitu cara filsafat, buset. Padahal science kan sudah clear ya. Iya. Akhirnya gue bisa sih, juga bisa. Cuman menurut gue, that's not the best way to do it gitu. Walaupun oke lah. Jadi basically logic lawan logic. Harusnya idealnya seperti nah itu nih, tanpa ada empirical evidence segala macam, nggak incorporating science and objective world. Nah, mereka bertanyakan. Anyway, ini aku tambahin sedikit bang. Sebenarnya basically ya karena kemarin udah ada diskursus langsungnya, jadi udahlah nggak apa-apa dibuka aja. Dari awal tuh dengan Dea Anugrah tuh udah planning nih.
echo chamber-nya di filsafat itu kan gede banget. Iya. Karena the culture juga nggak berubah-ubah. The culture nggak berubah-ubah. Sedangkan kita semua tahu, ini keilmuan yang emang perlu orang lain pelajari. Tapi kayak gimana orang lain pelajari? Semuanya itu masih dalam klaster-klaster yang mana itu nggak pernah bisa naik nih. Dan yang kita sasar kan generasi mudanya. Jadi aku ada nyiapin itu beberapa isu sama dia. Mana yang paling enak? Kayaknya ini deh. Kalau kita pakai isu ini nggak akan ke-trigger. Isu ini nggak trigger. Isu ini nggak trigger. Jurusan harus hapus. Nah, platformnya kita R&D kan, kita eksperimental, kita coba story nggak cukup, ini nggak cukup. Kita lihat nih, secara engagement mana influencer dengan pengaruh paling besar untuk usia 18 sampai 34, 18 sampai 34 dan 18 ke bawah. Timothy Ronald. Gua harus ngomong di situ. Makanya video itu ya. Makanya kalau sumber video itu jadi rame kan dari aku sendiri. Yang aku potong bener. Cuma bagian itu aku potong, aku ramein. Minta tolong anak-anak, ramein. Gue bilang. Aku kan nggak main Twitter. Masukin ke Twitter. Jangan sampai orang Twitter nggak tahu. Mereka pasti panas betul ini. Karena trigger, memang ini gagal men-trigger. Emang ini gagal memantik yang sudah pada berumur ini seperti Dea, Mas Putu gitu kan ya. Ya mereka udah tahu lah Ferry gitu lah. Tapi ini berhasil membuat darah filsafat naik ya kan. Udah sampai sekarang ini buang filsafat itu bla 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 bla. Ya lu udah gua kasih platform nih. Lu datang ke sini lu bantah, lu beat gua gitu. Kayak diskusi kemarin kan. Ya kan itu tuh sebenarnya kan logik simple yang aku lakukan false dikotomi yang aku mau kan orang belajar filsafat juga dari muda kan. Itu aku bilang hapus. Akhirnya setiap diskusi aku udah planning rencananya akan aku simpulkan sendiri. Oh iya benar, kenapa nggak dua-duanya jalan? Nah itu perjuangan aku nggak tahu ini tayang kapan tapi ya udah. By the way gara-gara itu semua pada nanya gue, bang lo ikutan lo bang debat bang Ferry lo gini. Iya dan kode-kodenya pada elah kalian. Cuman ternyata itu berhasil karena kan bab selanjutnya yang lagi kita bahas itu bukan kita bahas, kita coba untuk ini kan dialektika ya. Dan orang-orang itu salah kadang juga salah memahami. Oh, at home itu seperti apa, oh strawman itu seperti apa, dan di situ di dialektika itulah akhirnya bisa otokritik itu terjadi. Kalau cuma based on tulisan, ada nih tulisan lucu banget, refleksi kritik Ferry terhadap filsafat. Isinya kritik terhadapku, itu nggak refleksi bos namanya. Tapi waktu diskursus langsung itu sama Ubermech Project, terus ada anak Jogjanya juga, akhirnya ketika sudah selesai paparan, sudah selesai ngomong semua, mereka tuh selalu mengawali argumen, nah ini bener nih, masalah anak filsafat tuh kayak gini nih, kita substansinya belum kuat, tapi kita udah ngomong akhirnya ini dari dosen-dosennya. Yang mana itu sesuatu yang benar-benar, wah ini aku mau nih. Nah itu salah satu cara ya kalau kita ngelakuin disrupsi gitu ke satu bidang keilmuan yang gue pikir sangat-sangat dekat dengan logik. Dan logik itu sendiri sebenarnya. Logik sendiri yang ditanyakan. Iya. Itu sih tambahan ya jurusan filsafat tadi. Terus Bang? Ya, gue belajar itu, filosofi itu sebenarnya gue untuk memperdalam. Jadi ada masa-masa galau gue nih, ya kan? Ketika gue memutuskan cabut dari ITB. Ini semua orang tahu ya. Mendeokan diri. Mendeokan diri, publicly. Nah, walaupun akhirnya dosen yang mendewakan gue ngajak gue untuk jadi dosen ITB. Mantap banget. Udah kayak cerita 3 Idiots ya. Karena dia sudah tahu juga gue gimana lah gitu kan. Tapi saat itu emang gue lagi jadi angry young man nih. Karena gue kan mempelajari itu tadi pendidikan di sini. Wah, gue ngerasa ITB nih, aduh, berarti sampah lah dulu. Zaman itu gue mikirnya gitu. Lu umur? 21. 2021 lah mau skripsi itu. 2021 ya 2000 ya. Udah berapa ini lagi skripsi ya? Yes, dan emang gue udah mulai karena waktu itu udah mulai ya mikiran lah gitu walaupun belum secara resmi SKS masuk. Nah, jadi apa tadi poin gue? Jadi ketika itu gue belajar filsafat, gue tuh lagi mencari ya quarter life crisis lah kalau orang bilang. Nih gue mau jadi apa nih? Gitu loh. Karena gue kalau mau jadi businessman, gue tuh sebenarnya bisnis dari umur 19. Bisnis dari software dari 19, lu bayangin di zaman itu bisnis software gampang Fer ternyata gitu kan. Ternyata
untuk jadi kaya gitu ya. Kalau mau ngejar duitnya aja, ternyata nggak sesusah itu gitu dengan software gitu. Money is the easiest game dah ya. Exactly. Tapi gue 1,5 tahun ngerunning my business, bosen mampus. Gue belajar trading tahun ya itu 25 tahun yang lalu gitu. Ya, udah ada duit dari software, gue trading gitu kan, forex zaman dulu masih forex digital apa segala macam. Oke nih bisa kumpul gitu. Cuma gue ternyata bosan ngelakuin kayak gitu. Gue mencari something yang lebih apa yang meaningful. Gue greget lah apa yang bisa gue lakuin. Gara-gara ngambil tes tadi, gue jadi ke-trigger nih untuk pelajari pendidikan nih dari 2001, 2002, 2003. Terus akhirnya gue mempelajari, ngobrol lah sama master-master pendidikan zaman dulu lah, termasuk mantan Menteri Pendidikan tuh Pak Fuad, almarhum Pak Fuad Hasan. Kebetulan dia di psikologi waktu itu dosen. Mantan gue tuh muridnya dia, mahasiswanya dia gitu. Nah, rokoknya sama tuh gudang garam, di ruangan ya, masih bisa ngerokok tuh. Gue juga waktu itu lagi gudang garam gitu kan. Terus berapa jam, hampir 6 jam kayak itu ngobrol. Jadi gue memutuskan emang untuk doing education. Tapi di luar sistem dan dengan teknologi lah gitu. Bagaimana kita bisa melakukan hal itu. Nah, terus kemudian gue mengembangkan lah beberapa, awalnya gue belajar sekedar dari metodologi. Mana sih yang efektif, gini, meningkat. Berarti orang, jadi gini, mempelajari sesuatu itu ternyata di dalam keilmuan tuh ada prerequisites. Itu yang gue pelajarin. Jadi, ketika lo mau belajar integral harus prerequisites, turunan dulu dong, aljabar dulu dong, aljabar matematika dulu, ada kayak gini-gini. Mau belajar apapun ternyata ada seperti itunya. Even mau lo belajar hal-hal yang kayak gini, verbal logiknya minimal harus benar. Karena apapun membaca, lo kan harus punya verbal logik yang kuat. Kayak gitu. Tanpa itu cuma sekedar lo tahu, tapi nggak bisa merangkum jadi kesimpulan. Connecting the dots-nya tadi. Ngambil kesimpulan, ngambil framework, abstraction gitu kan, melihat pattern yang sama. Itu bisa ya gue awalnya di 2004-2005 lebih ke arah situ dulu, metodologi dulu nih. Metodologi, terus gue colong-colong nih kan, colong-colong lah. Misalnya dari Oxford, itu ada sistem, Cambridge System, ada cara kayak gini, gue cobain di Indonesia. Gue waktu itu punya bimbel fisik gitu kan, sambil kita bikin rekaman-rekaman online dari rekaman versi CD-nya tuh, itu dibikin dari 2004 rekamannya sebenarnya. Tapi kita akumulasi dulu. Nah, tapi gue ngeliat ada missing ingredients nih ketika gue mempelajari itu. Missing ingredients-nya itu adalah human behavior. Gue ingat nyokap gue dulu belajar psikologi nih kan tentang human behavior gini-gini. Nah 2007-2008, nah gue mulai nih mendalami human behavior apa ya. Kira-kira gue harus lewat jalur apa? Karena pilihannya banyak. Belajar psikologi, belajar kayak cultural studies atau apa gitu kan, atau lewat neuroscience, cognitive science kayak gitu-gitu. Akhirnya gue nemu kayaknya yang paling make sense, yang ada hard science-nya, ya, itu antropologi, gitu. Nah, kebetulan ada tuh program di Oxford Online loh, gitu. Ada program di Oxford Online, gue ambil lah antropologi. Jadi gue mempelajari antropologi tentang bagaimana manusia itu evolve di daerah, ya awalnya kan nama Homo sapiens terjadi gitu kan, kemudian bagaimana manusia-manusia ini bisa evolve di regionalnya masing-masing, dia akan menyesuaikan dengan keadaan ya iklim alamnya dan sebagainya, itu membentuk ada genetiknya gimana, physical appearance-nya gimana, behavior-nya gimana, otaknya bentuknya gimana, gue mempelajari situ. Nah, lama tuh akhirnya, jadi gara-gara kuliah itu gue ke-trigger dong akhirnya untuk doing lot of paper research sendiri gitu kan. Lot of paper research sendiri. Dan ini ya itu akhirnya gue menemukan Guns, Germs, and Steel gitu kan. Bagaimana sih terjadi inequalities, yang kenapa negara ini maju kenapa enggak, yang kata orang geographical determination gitu. Terus juga gue belajar ya Why Nation Failed ya Acemoglu gitu kan, yang kemarin menang Nobel. Terus kemudian nah dari antropologi gue dapet nih Joe Henrich ya. Joe Henrich ada 10,000 Years of gue lupa namanya siapa, Gregory siapa gitu ya. Nah, jadi dari temuan-temuan gini, ini by the way lo bisa challenge ya, karena gue nggak tahu seberapa lo familiar dengan berbagai macam ini, tapi yang pasti tuh Why Nation Failed kan sangat populer lah. Sangat populer. Jadi gue ngeliat bahwa faktor yang in play dalam membentuk peradaban seperti ini dan ada ketimpangan itu, orang tuh biasanya bilang, oh geographical determination awalnya, Jared Diamond ya kan, tapi itu faktor geografis ada. Tapi itu nggak the only factor. Gitu. Berikutnya nanti ada kolonialisme nih.
ada faktor kolonialisme. Terus kemudian ada faktor institusi kalau bahasanya itu kan semua gue kan itu. Jenis institusi yang kayak apa sih yang akhirnya sukses gitu. Yang faktornya terbesar institusi. Jenis institusi lah gitu. Atau cultural. Nah, terus setelah gue mempertimbangkan ini semua, emang berbagai macam faktor itu in play. Geografis pasti berpengaruh gitu kan. Kemudian culturalnya ngaruh. Tapi cultural itu dipengaruhi dengan bisa jadi gara-gara geografisnya gitu, culturalnya jadi kayak gini. Nanti tuh ngaruh tuh. Nah, institusi itu ngaruh tapi terbentuk oleh cultural apa yang memungkinkan dia akhirnya cenderung ngambil jenis institusi kayak apa gitu. Nah, Indonesia yang relevan untuk kita soal kemajuan kita lah ya. Ini kan kualitas SDM ya, yang ngaruh dalam pendidikannya, itu ada beberapa geographical factors in play. Ini signifikan banget nih, gue sebutnya geoanthropological factors di Indonesia yang berbeda. Sorry ya, bear with me, karena ini agak serius dan cukup panjang dan runutannya kenapa harus pendidikannya kayak gini nanti. Number one, kita tuh unik dari sisi kita itu tropis, wet tropical. Ya, wet tropis tuh beda dengan 4 musim. Ini ada faktor itu. Yang kedua, kita itu arkipelagik. Ya. Itu nanti faktornya apa? Pengaruhnya apa? Ketiga, kita itu ring of fire. Jadi banyak gunung berapi, jenis natural disaster-nya berbeda. Yang keempat, kita itu kultur padi. Jadi kalau di antropologi itu ada kultur padi dan yang spektrum luasnya kultur padi dan kultur gandum gitu. Nah, masing-masing ini punya faktor dan yang memiliki empat-empatnya hampir bisa dibilang kita doang deh sama Filipina. Ya, yang mirip-mirip paling dekat sama kita tuh kita sama Filipina. Sama Jepang bedanya mereka 4 musim, kita enggak 2 musim gitu. Satu faktor doang beda. Sama tropical kan? Tropical, ya 4 musim tadi kan tropical lawannya 4 musim tadi. Iya. Nah, jadi apa ngaruhnya nih? Kita starting with tropical nih. Gua bisa sering nanya sama orang gitu ya. Sebut negara maju yang ada di tropical belt. Cuma satu, Singapura. Tapi populasinya itu bukan orang asli Singapura. Sorry to say, 90% itu dari genetik utara. Yang evolve-nya di utara. Yang evolve-nya di 4 musim, tapi mereka jadi pendatang di Singapura. Tapi ya udah, Singapura is not ya murni lah genetik ini dari mereka. Tropical itu cenderung macam-macam efeknya. 4 musim, kita tuh ada kecenderungan untuk ada winter. 4 musim itu punya kecenderungan ada winter. Apa efek dari winter terhadap pressure dalam selection? Winter itu membuat orang jadi terbiasa untuk long term planning, menyiapkan diri untuk winter. Cara nanam yang benar, ini yang benar segala macam, long term planning nih. Jadi winter itu punya efek signifikan untuk melatih, membiasakan dan menyeleksi orang-orang yang bisa melakukan long term planning, logical. Ya long term planning kan of course logicalnya, scientific thinkingnya lebih kelatih, gitu. Tapi bukannya idea ini pun udah punya banyak tantangan dan challenge ya Bang? Kayaknya nggak ngaruh deh secara geografis dengan berbagai variabel dan instrumen gitu. Kalau nggak salah di waktu itu sempat ada, ini bahkan masuk berita nih, statement Bang Sabda nih di Liputan 6, terus dibantah. Tapi bantahan itu tuh bisa lu jelasin lagi nggak Bang? Ya, kan menarik kan? Jadi gini, sebenarnya gue lupa ya, karena udah cukup lama itu bantahannya. Ya gue masih ingat websitenya Liputan 6, bannernya warna orange, terus tulisannya Sabda PS, founder Zenius. Waktu itu gue sempat baca waktu ya around 5 tahun atau 6 tahun yang lalu ya. Nah waktu itu gue ngeliat bantahannya karena gue sendiri ngerasa bantahannya pun nggak empirical juga gitu loh. Tapi di sisi yang lain kan berarti idea ini nih punya plot hole nih sebenarnya yang mungkin bisa lo lebih jelaskan lagi karena kan setelahnya tuh belum pernah lo jelaskan lagi. Sebenarnya gini, sebenarnya bantahan. Jadi gue ngomong ada beberapa poin. Iya. Ada satu yang salah. Lucu. Itu dibantah. Gue setuju ya. Oh iya anjir gue salah. Dan lakuin itu. Tapi dari 3 poin gue, 2 poin stance, 1 poin yang malas gue bilang. Nggak salah tuh, bukan malas. Gue salah poin laziness-nya. Laziness salah. Sebenarnya bukan laziness per se. Gitu. Nah, tapi kalau ya lagi-lagi ya, gue sebenarnya pertama mau bilang di awal gue mau kasih disclaimer nih, ya disclaimer nih. Ketika gue ngomong tuh nanti gue kasih rating 1, 2, 3, 4, 5 tuh yang udah full proof, evidence banyak, teori jadi teori.
ada juga yang bagian-bagian yang gue nanti mungkin hipotesis gue gitu. Iya. Nah tapi sekarang karena gue mikir juga udah pada punya GPT, cek sendiri. Iya, dan itu ngasih ruang lu untuk belajar hal yang baru juga kan. Jadi gue ngasih ceknya sendiri gitu, cek DeepSeek deep research ya, deep research tuh. Cari soal bagaimana efek dari 4 musim versus wet tropical. Ini Dengan society yang ada di situ. Iya, dengan yang paling penting efek satunya itu soal long term planning. Jadi dalam tropical kita nggak butuh long term planning seperti itu gitu karena emang selalu ada. Jadi short term thinking itu lebih kuat. Jadi ya instant gratification. Iya, Kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau yang winter efeknya of course lo udah selalu persiapan diri kan. Nah, itu satu. Kedua, di wet tropical juga ada efek nih ya terhadap IQ. By the way, gue kasih disclaimer satu lagi. Takutnya nanti kalau, wah, diserang gitu ya. Jadi gini, gue bukan mau bilang orang Indonesia jelek-jelekin apa segala macam. Enggak, ada positifnya, ada negatifnya. Iya. Kenyataan itu ada positif negatifnya. Cuman kalau kita mau benerin sesuatu, if we want to actually make change, gue selalu diajarin sama dosen gue untuk lihat dulu kondisi nyatanya seperti apa. Be honest with the reality yang kita hadapin, gitu loh. Jangan ditutup-tutupi, oh kita oke kok, kita masih oke. Nggak, realitinya kayak apa, kita terima aja dulu. Abis itu baru kita cari problem solution to the problemsnya gitu. Jadi ketika gue ngajarin ini bukan berarti mau menjelekkan, tapi kita untuk cari tahu the reality kayak gini, and then we should deliver the solution yang pas. Karena identifikasinya udah Identifikasi masalahnya harus akurat mungkin dulu. Nah, yang tropical ini, jadi gini, di dalam tropical basah gitu kan, udah panas, basah, lembab, segala macam, the level of microbes-nya ya, microbes itu jauh lebih tinggi. Itu bisa 100 kali lipat variasinya dibandingkan musim dingin yang ada 2 musim. Nah, jadi di 4 musim. Di tropical wet ini itu microbes-nya tinggi banget. Jadi kalau bahasanya itu parasite stress theory namanya. Jadi kita tuh dealing with parasite banyak banget sehingga energi yang kita consume itu akan banyak dihabiskan untuk fighting the parasites. Dan itu efeknya apa? Ke tinggi badan. Satu. Wet tropical tapi ya, bukan ada tropis yang gersang. Beda. Ya, yang gurun. Wet tropical itu yang tropis basah gitu ya. Itu parasite stress theory itu. Kedua, nah ini juga efeknya energi ini dihabisin untuk merangin parasite bukan ke tinggi, bukan ke otak. Jadi ada some disadvantage juga nih di sini nih. Gitu. Jadi ya kita akan cenderung punya masalah tentang stunting ya, karena ya itu tadi immune sistemnya harus diperkuat dulu memang. Itu badannya udah evolve untuk adapt terhadap lingkungan yang seperti ini. Dan memang bahaya microbes itu gitu. Itu satu, efek dari wet tropical versus four season. Yang kedua, archipelago. Archipelago ini, jadi sebenarnya ada, ya ketika kita kan suku Austronesia lah, mostly. Ada yang di sininya Melanesia, campuran Austronesia dengan Australasia, di daerah Papua, Maluku gitu ya. Tapi kita... Papua nih, mereka nyebutnya apa ya waktu itu? Jadi Melanesia pun Papua, misalnya itu beda dengan Papua pantai, Papua gunung. Yes. Gitu. Pedalaman, ya apa Nah, jadi gini. Archipelago itu membuat kita tuh lebih isolated, jadi terisolasi. Jadi culture-nya itu akan evolve independently gara-gara geographical isolation tadi. Nah, geographical isolation ini membuat culture berbeda, bahasa berbeda. Nah, bahasa berbeda ini cukup signifikan nih efeknya. Jadi gara-gara parasites tadi ditambah ya dengan adanya bahasa yang berbeda, kita tuh cenderung mengembangkan xenofobia lah. Jadi trust radiusnya itu rendah. Karena apa? Begitu ini ada orang asing dengan bahasa yang asing, jadi cenderung untuk susah nih untuk memiliki trust level yang tinggi dan akhirnya sulit untuk berkolaborasi dalam large scale collaboration. Nggak ada sharing knowledge ya. Sharing knowledge-nya lebih susah, ya kan? Karena keterbatasan bahasa tadi. Nah, kalau lo lihat Cina gitu, segede gitu, bahasanya ya ada lah dialek-dialek, tapi mostly seragam gitu. Kita, walaupun akhirnya ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gitu kan, tapi itu baru belakangan. Tapi selama ribuan tahun berevolusi dengan bahasa yang berbeda ini, itu pasti ada kecenderungan untuk lebih
apa ya, nggak xenofobik banget sih, tapi lebih curigaan lah gitu terhadap bahasanya orang ini orang mana nih gini-gini kan. Dan memang selalu ada stereotipikal gitu kan antara orang ini begini. Biasanya stereotipikal dari tetangganya gitu. Iya. Nah, itu membuat kita lebih sulit untuk membangun suatu collaboration large scale. Jadi institusi yang diharapkan Acemoglu untuk membuat negara sukses itu jadi lebih sulit juga dibangun gara-gara itu. Dan itu juga ada alasannya juga kenapa ketakutan akan yang asing itu juga advantageous zaman dulu. Karena parasitnya tadi, kita nggak akan pernah tahu ini orang asing ini bawa penyakit apa, bawa parasit apa dan sebagainya. Jadi itu salah satu bentuk defense dari suatu culture, gitu. Itu kedua. Ketiga lah, ini seru nih, Ring of Fire. Ini sorry ya, gue ngerti banget nih panjang dan mungkin sebenarnya nggak apa-apa. tapi it's very important gitu. Ini buat yang dengar gitu. Ring of Fire. Nah, jadi Ring of Fire tuh kita Jawa ini adalah pulau dengan volcano paling banyak. Yap. Ya, lawan itu Jepang, berikutnya Amerikanya sendiri. Itu banyak banget. Nah, jenis dengan volcano ya Sumatera juga ada, tapi paling banyak Jawa. Kalimantan nggak ada. Secara keuntungan ya subur banget. Subur banget, makanya jadi pulau paling padat. Populasi Jawa lebih banyak dari populasi Rusia, segede gini, gini gitu, lebih banyak. Nah, tapi vulkanik itu ya kelemahannya adalah terjadinya natural disaster, ya bencana alam yang nggak ketebak, Fer. Iya. Jadi dia kapan meletus kita kagak tahu. Polanya juga mungkin 300 tahun apa segala macam nggak ada pola yang jelas. Letusan gunung, gempa, ya kan, tsunami bisa datang kapan aja. Bisa gitu datang kapan aja dan ini nggak ke pattern. Beda dengan misalnya daerah yang gara-gara luapan air, gara-gara sungai, Nil, kemudian di China juga yang apa segala macam. Dan luapan air itu mereka lebih ke pattern, jadi bisa ketebak. Salah satu tesis ini gue nggak bilang ini udah foolproof ya. Salah satu tesis yang paling kuat di sini adalah Ring of Fire, daerah-daerah Ring of Fire, bukan kayak natural disaster ya, lebih tepatnya natural disaster yang ketebak, membuat orang-orang yang lebih fatalis dan mistis dibandingkan yang bencana alamnya ketebak, gitu kan? Jadi lebih saintifik. Karena ada polanya nih, lihat pattern bisa dihipotesiskan dan sebagainya. Kebiasa nih. Oh kalau gitu kita nanam sekarang aja atau kapan aja gitu. Dan yang ini mereka cenderung percaya takdir, mistik. Ya udah, apa yang kita, ya udah, pokoknya gimana caranya kita dewanya kita penjaganya, gitu. Mana yang jaga ini gini. Tsunami-nya kita nggak tahu kapan segala macam. Bye-bye deh lo sama si ini gitu segala macam. Jangan pakai baju hijau gitu kan. Salah satu. Gitu, ya kan? Nah, itu something yang ya emang deep. Deeply rooted gitu, bukan salah siapa-siapa juga. Ya emang just terbentuknya seperti itu. Karena memang efek dari lingkungan geografis tadi, ya geoantropologisnya ada efek seperti itu. Yang terakhir kultur padi, lawan kultur gandum gitu. Kultur padi itu jadi dalam area tanah yang sama nih, biasanya kalau padi itu bisa menghasilkan 4,5 kali lipat kalori lebih banyak dibandingkan gandum. Nah efeknya, tapi satu lagi, padi itu juga butuh irigasi lebih banyak. Jadi ada efek tuh di situ. Pertama kepadatan penduduk. Lo lihat tuh, negara-negara yang padi culture-nya padat semua. India, Indonesia, China, Pakistan, Vietnam, Pakistan. Jadi yang cenderungan padi itu pasti ya lebih padat dulu ya. Dan satu lagi, bahwa padi itu gara-gara irigasi tadi penting, bahwa ini kultur yang lebih konformis. Ya kulturnya lebih konformis karena kalau lo berbeda dikit, lo nggak dapat akses irigasi, nggak makan lo udah, nggak survive. Jadinya cenderung konformis, kecenderung kita nggak thinking independently. Kita cenderung untuk ya udah ikut aja, udah ikut aja gitu. Sering kan saran-saran udah nanti malu ini segala macam, bilang apa mau. Dan itu bertahan sampai sekarang loh. Exactly. Misalnya kayak di Lapindo dulu itu banyak tiba-tiba sejak masalah Lapindo itu salah satu belanja paling besar di situ tuh belanja sapi buat dimasukin ke lumpur. Dan itu abad milenium loh gitu. Nah, ya udah. Jadi dari 4 faktor interplay tadi, jadinya kita mesti merangkai ya
bukan cuma sistem pendidikan begini. Jadi bukan cuma sistem pendidikannya ya, apa yang harus diajarin. Satu yang paling pasti ya, yang paling pasti kita harus banyak yang meng-unlearn-nya dulu. Unlearn tadi kan, ini ada negative sides-nya lah gitu. Dari 4 hal ini ya, 4 hal yang skup gede ini, akhirnya kemudian mencampur iya. ya. Jadi ada cara mikirnya gimana gitu. Kayak short term thinking. Oh by the way, paling positifnya kreativitas. Abis itu gotong royong, tapi gotong royongnya musiman. Kalau ada bencana, iya. Semua gotong royong, waktu susah. Tapi abis itu nggak sustainable gitu loh. Yeah. Kolaborasi ketika lagi bagus tuh malah ambil sendiri-sendiri gitu. Jadi cenderung ekstraktif lah kalau bahasanya ini. Cenderung nih Austronesian yang kayak sini cenderung ekstraktif nih. Sorry banget nih, I have to say that. Nah, jadi pertama banyak banget yang harus di-unlearn. Ya mental atau apa segala macamnya kita harus di-unlearn nih. Kecenderungan mistisnya, kecenderungan ininya segala macam itu harus di-unlearn banget. That's the first thing we have to do. Nah, kita nggak bisa mengcopy gitu aja dari Finland nih gayanya gini. Iya, langsung jebret gitu. Buset, itu geoantropologisnya hampir totally different. Iya. Nggak bisa. Tantangannya juga beda. Otaknya tuh cara berpikir berbeda. Bukan berarti kita nggak bisa jadi kayak dia. Outcome-nya bisa sama, bisa. Gue sangat yakin gitu. Gue bilang nih, gue sangat yakin, I can bet on it gitu. Cuma caranya jangan pakai cara dia. Gitu. Bukan berarti kan si itu melakukan itu dia bisa tuh. Ya, bukan berarti sama bos gitu kan. Iya. That's one of the thing yang gue ngerasa bahwa oke. Ada beberapa hal yang bisa kita colong dari Jepang karena relevan. Iya, karena ada kedekatan lah. Ada 3 faktor vulkaniknya sama, kan? Arkipelagonya sama, ada yang sama, bisa kita colong misalnya. Nah, tapi kalau kita mencolong gitu aja, ya resikonya nggak akan nyampe-nyampe kita. Kita bisa mencapai outcome yang sama, but we need to unlearn a lot of things. Itu satu hal. Jadi cara belajarnya, dari cara belajarnya di keluarga. Ya lo bayangin ya, gue punya murid, gue udah kasih gini, begitu di keluarga, enggak tuh bohong tuh, enggak ini tante jangan gini gitu segala macam. Apa yang gue unlearn di sini di learn lagi, that's difficult. It's number one. Nah terus yang kedua, ini yang biasanya gue sangat men-trigger kontroversi di kalangan para pendidik ya. Jadi gue kalau diserang sesama pendidik biasanya di bagian hal ini. Jadi gini, kita tuh very cenderung short term thinking, instant gratification, ya. Kesadaran akan pendidikan atau investment dalam long term itu kecil. Soal itu sih ada, of course, orang-orang yang bisa punya long term thinking dan sebagainya. Cuman secara masyarakat luas, ini pasti kecenderungannya dikit, gitu. Nah, jadi kita harus mendesain suatu sistem pendidikan yang mau nggak mau clear nih, ada carrot and stick-nya. Oke. Ada paksaannya nih dia untuk misalnya lulus UN. Gue nggak bilang UN yang udah ada bagus ya, tapi the konsep bahwa harus ada suatu standar tertentu yang dicapai itu penting. Syarat untuk mungkin nanti dia lulus sekolah, naik kelas, syarat untuk S1 harus minimal ada suatu standar yang penting gitu kan yang harus mereka capai, atau bahkan untuk kerja, atau bahkan mungkin I don't know boleh punya rekening bank atau pinjol gitu. Lu bayangin, ini by the way ini awalnya dikit, gue sebel banget gitu. Orang-orang boleh pinjol tanpa mereka bisa aritmatik gitu ya. Kan, gimana? Ya udahlah, itu udah pasti cenderung udah. Apalagi juga lah, gitu kan. Jadi a lot of things yang harus kita, gue nggak akan paparin di sini secara lengkap. Tapi yang paling penting memang we have to unlearn dulu. We have to install suatu standar. Bahasa gue SKN lah, standar kompetensi nasional minimum lah, standar kompetensi nasional minimum yang kita bisa merefer ke PISA aja gitu. Kalau misalnya pada debat lah, apa yang harus kita lakukan jadi standar nasional kita, ya refer aja, pakai aja dari PISA nggak apa-apa, standarnya bisa kita pakai. Yang penting ada standarnya. Yes, dan itu diakui internasional juga. Ya. Dan kemudian itu memang hal-hal penting nih untuk beroperasi dalam modern world lah, logic yang benar, matematikal yang benar, ya, verbal reading, literasi yang benar, numerasi yang benar, dan scientific thinking. Nah, itu yang gue bingung Bang, di dunia pendidikan Indonesia itu seakan-akan standar itu sekarang itu jadi hal yang tabu yang harus dihindari gitu loh. Yes. Itu kan problem, itu kan sama kayak lu menyamaratakan seluruh peserta didik ini berarti satu sampel nih. satu input output nih. Jadi seakan-akan iya boleh lu bikin gak ada standar tapi dengan minion misalnya gitu kan. Ini kan manusia beda-beda nih. Justru untuk supaya mereka sampai di level yang sama harus ada standarisasi yang dikejar kan. Nah ini kenapa tiba-tiba belakangan ini aku refer to 10 atau 15 tahun terakhir seakan-akan semua bentuk standarisasi itu adalah hal yang buruk untuk pendidikan. Iya.
sorry to say, tapi jawabannya di Western sendiri memang melakukan arah ke sana. Oh. Gara-gara this wokeism. Memang ada kelemahan, gue nggak bilang ada kelemahan ya. Misalnya ada cenderung soal bias terhadap culture tertentu, misalnya itu ada. Atau ras tertentu mungkin ya. Segala macam itu memang ada. Cuman ya kita kalau lihat dari sistemnya di California yang menghilangkan standar, after dia menghilangkan standar, mereka tuh peringkat 43 maksudnya dari 50 states. California itu state yang paling kaya, tapi rankingnya 43 atau 46 dari 50 states. Kan gila maksudnya, karena ya dia menghilangkan standar-standar ini. Nah, standar itu memang nggak ideal ya, gue nggak bisa bilang bahwa standar itu ideal, tapi standar minimum aja ya. Jadi kayak gini loh, kita nggak menyeragamkan semua bagian dari manusia ini jadi semua seragam, enggak. Kita menyeragamkan di bagian yang penting, core intelligence-nya aja nih ya. Kalau bahasa gue, penalaran matematis, penalaran verbalnya, dan penalaran realita. Kita gantilah sains, nggak usah dengan nama sains, karena di situ ada sosialnya, ada ini. Dan penalaran verbal, penalaran matematis, dan penalaran realita. Dengan ini aja, itu kan basically yang dipropos sama Tan Malaka juga dalam Madilog ini. Materialnya dialektika gitu. Material dan logikanya lah, at least. Dialektika adalah cara untuk mencapai sana. Nah, itu bisa menurut gue harus distandarisasi. Gitu. Dan itu bisa dicapai dalam waktu cepat. Jadi sorry ya, gue nggak bilang bahwa ini cara ideal, tapi ini cara yang paling mungkin kita lakukan. The most feasible thing we can do adalah melakukan standarisasi ini, tapi standar outcome-nya aja beda ya, bukan standar prosesnya. Nah, prosesnya kita serahkan ke masing-masing, entah sekolah, guru, atau para pemain etek termasuk gue juga gitu. Kan kita punya berbagai macam. Biarin mereka berinovasi cara terbaik untuk achieve standar itu. Indonesia tuh punya sebenarnya tes kayak gitu. Ya zaman lu berarti UMPTN. Apa? SPMB. SNPTN. SNPTN ya. UMPTN zaman gua. Lu super malu kali. Nah, ya itu kan sebenarnya gini. Salah satu hal yang paling gue propose adalah minimal dibedain deh siapa yang ngajar, bedain sama siapa yang nguji. Karena kalau disamain, lo bayangin gue punya murid nih, gue yang ngajarin dia, gue yang ngetes, KPI gue adalah kelulusan mereka. Ya gue katrolnya semuanya gitu kan, kebayang gak sih? Dan sorry itu sih itu terjadi di guru-guru kita, karena ya bukan berarti gue bilang itu guru-gurunya jelek ya, tapi tekanan mereka adalah seperti itu. Nah, kalau kita pisahkan siapa yang menguji, siapa yang ngajar, itu jauh lebih fair. Karena standarnya jelas, satu standar nih, sama nih, ya kan? Ya, terus kemudian silakan berinovasi nih para guru, kayak sekolah, kayak apa, kayak untuk meningkatkan skor ini. Dan itu ekosistem yang harus kita bangun, bukan cuma untuk lulusan standar, lulusan untuk sekolah atau apa. Kalau bisa lulus S1 harus punya SKM itu minimal. Kalau bisa untuk kerja atau segala macam, sehingga kita bisa significantly improve lah. Ya kalau gampangnya improve IQ of the nation, the nation gitu kan jadinya kan. Karena untuk bisa mencapai PISA itu lo harus mau nggak mau harus improving that IQ, which is research everything to say possible. Tinggal kita caranya aja gitu. Nah, secara garis besar kira-kira gitu. Jadi we need to unlearn apa segala macam ini. Terus kemudian hal yang paling signifikan yang harus dilakukan pada level ekosistem, bukan masing-masing kitanya gitu ya, adalah how di standar itu harus di-enforce centrally gitu. Nah ini ya emang kontroversial, dan standar-standar itu ditinggalkan, dikurangi segala macam ya gara-gara berbagai macam hal memang. Cuman lagi-lagi bahwa kalau kita mau cepat, let's say misalnya gini, kalau kita lakuin ideal untuk mencapai nilai 10, oke, we have cara itu bisa nih dalam waktu 30 tahun misalnya. Cara ini 5 tahun mungkin, 5-10 tahun lah, sangat mungkin gitu. Mungkin skornya nggak 10 kalau yang ideal ya, ideal itu 10-30 tahun. Mungkin cara ini lo naik sampai level 8 deh gitu. Tapi lebih cepat gitu. Ya itu tadi standar soal yang benar, kemudian di-enforce. Anak-anak zaman dulu, sorry banget ya, anak-anak zaman dulu ini ketika masih ada UN segala macam, mereka terpaksa belajar nih. Walaupun ada yang curang, ada yang ini segala macam, tapi at least mereka belajar. Hal-hal tertentu, basic-basic itu dapet gitu. Hal-hal yang baca bener kayak misalnya matematik, reference segala macam. Ketika itu dihilangkan, gue sangat merasa karena ya akhirnya mereka belajar sesuai dengan apa yang mereka mau aja kan, apa yang mereka suka aja gitu. Ini kan mungkin hal yang ngaco ya, ya ngaco lah. Tapi kita lepaskanlah dulu
problem ethics dan segala macam. Dengan ada standar kayak gitu ya, kalaupun mereka nggak belajar, at least survival skill-nya yang fundamental itu tuh kan ada jadinya kan. Gimana gue bisa lulus gitu. Iya, ke-trigger. Yeah. Ke-trigger. Jadi ada satu yang mereka fight gitu kan. Nah iya itu tadi, maksud gue dengan semua hal kayak gini ini kan jadinya semuanya akhirnya apa sistem pendidikannya nggak berbenah, yang punya duit akhirnya memilih untuk pergi ke swasta gitu. Disparitasnya malah jadi lebih gede. Makin gila, gitu, yes, lebih gede. exactly. Nah bang, gua sekarang lu kan punya Zenius nih, lu punya Zenius, waktu Zenius itu juga take over Prima Agama segala macam. Tapi kan itu lembaga edukasi informal ya. Iya. Yang gue tanya lembaga edukasi informal, dari semua ide lu nih kan harus ada manifestonya nih, harus ada bentuknya, harus ada wujudnya yang lu kan udah hampir 50 tahun bang, udah tua itu. Hampir. Masih lumayan. Masih lumayan jauh sebenarnya. Enggak lah, enggak jauh. Lu hitung aja umur gue 34. Nah, kita sama-sama kambing. Nah, kalau dari idea yang panjang lebar lu udah jelasin runut itu, dan gue yakin orang bakal bisa paham itu. Kan pilihannya satu, lu masuk ke dalam sistem, jadi menteri, atau jadi apa, terus ngerubah atau apa, dan gue yakin juga itu hal yang sulit dan hampir mustahil untuk lu lakuin, dan hampir mustahil untuk lu mau gitu. Atau jadi pejabat atau pemegang keputusan. Nah, apa bentuk lain yang bakal lu lakuin ke depannya untuk hal ini? Kan nggak mungkin ini mengawang-awang aja gitu kan. Oke. Number one, yes. Gue pribadi memang nggak ada gue ngerti kebutuhan untuk sistem itu diadopt. Tapi gue sendiri kalau gue jadi menteri nggak mungkin tuh. Bukan nggak mungkin, gimana ya? Gue bangun jam 12 lah. I mean, ya udahlah gitu kan. Terus gelar gue apa gitu, SMA saja. Ya kan? Gue ngambil segala tanpa gelar gitu kan. Karena dari dulu gue emang berpikir gue suka main main game lah, judi dikit gitu, bahwa gue mau ambil ilmunya nggak usah pakai gelar, tapi gimana caranya gue bisa jadi pendidik yang oke, itu kan ya, itu gila sih, nggak masuk akal, tapi itu udah main dijalan aja gitu kan. Itu ya biar hidup jadi lebih seru lah gitu kan. Nah, number one of course gue akan ya melobi lah gitu, presentasi deh apa segala macam, dan lewat lo juga gitu kan, lewat tim lo juga dan sebagainya, lewat apapun lah teman-teman sekitar network gue untuk let's push this deh gitu. Gimana siapapun yang sana, ya gue silahkan adopt nih. Gue akan bisa ngasih paparannya segala macam. That's number one. Number two of course, ya kan. Nah ini gimana? Lo mau buka apa? Masuk ke dalam. Contoh, ini untuk pertama gitu. kali ya. Ya Untuk pertama kali. Jadi teman-teman kalau mau tahu perguruan tinggian dari kemarin udah mulai sounding, yang progresnya udah bagus banget sekarang, yang udah ini. Itu tidak gue buat sendiri, tapi bersama Bang Sabda PS. Tepuk tangan dong. Dengan sistem yang tadi, karena gue butuh mentor, gue butuh orang yang benar-benar ngerti sistemnya, gue butuh orang yang benar-benar udah ngasih berapa itu? 2/3 hidup lu ya Bang untuk pendidikan. Ya, karena including galau-galau ya. Karena kalau cuman berpikir jadi menteri, jadi pejabat Kemendikbud atau apa, ya kita harus bikin model yang benar dulu kan, baru bisa tahu itu benar. Ya. Jadi itu Perguruan Institut Malaka itu gue buat sama Bang Sabda. Gitu. Waduh. Kenapa Bang? Itu bisa lu ceritain sedikit nggak masalah apa yang kita kerjakan sekarang nih? Number one ya, gue pengen very clear. Jadi gue memang, kalau kemarin gue denger lo sama Timothy gitu ngomongin soal leadership, tipikal. Timothy itu orang yang di depan teriak-teriak belakang, woi gitu kan. Lo itu lo di tengah gitu. Imaju Mangun Karso kalau bahasa ininya, bahasanya Ki Hajar gitu. Imaju Mangun Karso, lo di tengah gitu. Nah, gue memang tipikal ya Tuturi Handayani gitu. Gue mempendidik, gue di belakang. Gue mensupport apapun, dan kemudian sekarang kan alumni Zenius itu udah pada jadi-jadi, including yourself gitu kan. Di sini udah pada jadi-jadi dan sebagainya. Ya gue akan mensupport mereka, silahkan. Siapa yang mau maju nih ke dalam sistem gitu kan. Nah, terus kemudian untuk diskampus gitu kan. Nah, untuk diskampus ya udah dibantu dengan circle-nya Ferry gitu kan, dengan alumni Zenius, we can build something yang ya hopefully kita bisa actually do something about it. Mungkin skalanya nggak sebesar ekosistem, tapi at least kita coba dulu, abis nanti ekosistem yang lebih luas kita bisa disrupt gitu. Nah,
soal perguruan tinggi nih. Sebenarnya gue banyak banget nih konsep perguruan tinggi gue gatel. Jujur aja, awal gue mau terjun ke pendidikan tuh sebenarnya ke perguruan tinggi dulu, gitu. Tapi waktu itu gue tahu ternyata, masalah kita di fundamental skills tadi, gitu. Jadi akhirnya gue ke K-12 dulu nih. Jadi agak lama gue menyimpan cita-cita gitu ya sebelum perguruan tinggi. Nah jadi gini, soal perguruan tinggi, mungkin kita bisa bahas lebih dalam di next time kali ya. Iya. Gue kasih TLDR version ini dulu gitu. Iya, lumayan. Trailer gitu. Trailer, teaser dulu, ya. teaser dulu sekarang. Iya. Next time kita akan deep dive much better. Nah, salah satu hal yang gue sering ketika berhadapan dengan rektor apa segala macam yang dari swasta terutama gitu ya, mereka tuh sebenarnya punya keluhan lah ke gue gitu, punya keluhan. Mas Abda, ini kan urusan biasanya fundamental skills ini, improving IQ, yang kayak gitu-gitulah. Itu urusan gue biasanya kayak gitu. Nah, bisa nggak sih bantuin kita gitu misalnya? Bantuin kita di mana, Pak? Ya kan kita, sorry ya, maaf nih, tapi inputnya di PTS ini kan nggak sebagus input dari PTN. Nah, jadi akhirnya ketika mereka inputnya seperti itu, ya mereka punya kesulitan untuk ngikutin per mata kuliahannya. Dan karena KPI yang mereka juga memproduksi sarjana, jadi ya bisa jadi sarjananya belajarnya nggak segitunya terhadap keilmuannya. Itu prinsip nomor 1. Nah, yang pasti ya kalau kita bikin perguruan tinggi nanti gitu kan. Kok kalau pasti? Kalau nggak mati. Ya. Perguruan tinggi kita nanti itu desain nomor 1-nya adalah gue mau make sure bahwa bukan inputnya bagus. Kalau input bagus, sorry to say lah gitu. Mungkin justru gue tantangannya adalah bagaimana kita bisa terima input dari manapun, apapun, dari segala umur dan umur apapun segala macam itu bisa diterima. Ya udah gitu. Tapi di dalam proses mereka menerima pendidikannya tadi, we have to make sure bahwa mereka mengalami improvement tadi, improvement kecerdasan tadi, dan itu prinsip dan spiritnya Madilog itu sendiri kan, spirit Madilog bahwa ini bisa nih, ini bisa solve the bottleneck itu tadi, mentalitas berpikirnya mungkin IQ-nya mungkin kurang atau apapun lah gitu, apapun yang tadi dimensi-dimensi yang kurang tadi, we solve them first gitu, mungkin butuh 1 tahun, 2 semester atau 3 semester, but we solve it first. Dan actually beberapa kurikulum di Amerika ada yang seperti itu, model Harvard misalnya, Princeton, dan banyak lah gitu. Jadi ada core foundations yang bisa dibilang hampir sama dengan matrikulasi lah, mirip lah, untuk solving that problem. Jadi bagaimana di awal mereka benar-benar siap nih untuk jadi mahasiswa dengan intelektualitas yang level gila gitu. Sebelum mereka akhirnya belajar macam-macam. That's number 1. Nah itu, jadi apa yang tidak bisa dilakukan di K-12 atau terlanjur gitu kan, terlanjur mereka udah, ini gue udah umur 30, lulusnya mungkin udah telat nih, tapi gue sadar ada bolong-bolong itu, oke, no problem. Kita kasih kesempatan itu untuk dimatrikulasi atau apapun namanya gitu kan, dan itu ber-SKS gitu ya, untuk fixing the fundamentals first. Karena itu, mau pakai riset apapun itu, hal yang paling ngaruh dalam indeks human capitalnya. Kalau pakai bahasa human capital, ini bahasa liberal banget ya. Tapi yes, kalau misalkan kualitas manusia secara kognitif yang paling utama dan afektif juga, afektif ya bukan efektif, itu bisa di-fix dulu. Jadi supaya foundationnya kuat sehingga mau gimana pun nantinya bisa. Nah, agile. Foundation kuat ini termasuk yang kita bicarain di awal ya. Filsafat. Tapi bukan bentuknya jurusan, tapi semua jurusan itu wajib belajar filsafat. Itu salah satu kesepakatan pertama kita, wajib itu belajar filsafat. Dan itu tadi dengan teknologi sebenarnya ada hal yang signifikan ya. Misalnya apapun yang berlaku kan juga pasti teknologi pendidikannya ada ya. Jadi dengan teknologi ini sebenarnya ada hal yang nggak bisa dilakukan secara tradisional. Which is itu tadi, setiap orang pasti punya dimensi-dimensi yang kurangnya tadi, ya kan? Bisa ada gapnya jauh lah, mungkin dimensi ini bagus, ini kurang segala macam. We can identify that with technology. Jadi apapun yang mereka butuhin untuk mencapai outcome sini, itu jalurnya akan personalized. Kebayang nggak? Jadi lo kalau ternyata si ini ya dia harus lewat jalur matematik dulu nih, si ini lewat jalur membaca dulu, fiksi dulu apa segala macam, akan berbeda-beda untuk fixing the fundamentals itu. Dan itu sangat mungkin
Dan ini to be honest, one of the thing yang gue, kenapa gue menghilang 2 tahun terakhir ini, bukan karena ngumpet apa-apa, gue ngoding nih sekarang. Gue ngoding mesin ini, kita sebutnya ZenBrain ya. Itu ZenBrain itu dibantu juga sama your ex-assistant juga, Feli ini belajar ngoding gitu kan. Itu gue melakukan hal itu. Jadi bagaimana kita nge-breakdown jadi granular skills, kemudian bikin graph dependensi antar skill dan ilmu dan sebagainya, sehingga ketika mereka mau fixing the foundation, gue bisa punya mesin yang bisa identify, oh dia kurang di sini, dia harus backtech dulu. Mungkin dia ternyata kurang pelajaran SD-nya ada yang nggak mantep nih, tapi seamless gitu. Nggak harus lo pelajaran dulu ya SD, nggak gitu, tapi seamless. Ketika mereka ambil mata kuliah tertentu gitu ya, nanti ya otomatis tiba-tiba nyempil nih, kok belajar tambah-tambahan. Kalau emang itu kurang ya mereka harus di fix di situ, silahkan. Tapi that's number one, foundation. Kedua, nah ini. Jadi prinsip pertama, foundationnya kuat terlepas dari input apapun. That's the challenge. Nah, by the way, gue ditantang tuh bagian itunya. Lo kan emang pendidik yang punya pengalaman gini-gini. Berani nggak tuh input yang kayak apapun jadinya oke. Let's take the challenge gitu kan. Bareng-bareng ya. Enggak lah. Semua duduk jualannya juga. Nah, yang kedua itu gue ngerasa gini. Salah satu kelemahan pendidikan kita yang gue pelajarin di zaman Belanda waktu kita akhirnya Indonesia, bukan Indonesia waktu itu masih Dutch East Indies gitu ya, itu mendirikan institusi higher level institution kayak Stovia, kemudian THS Technische Hogeschool, ITB Bandung 1920 itu sebenarnya dasarnya adalah ada perdebatan ada perdebatan antara geng moral gue lupa ethical policy lah gitu, bahwa pribumi ini harus dididik nih gitu segala macam supaya, dan satu sisi dari sisi ekonominya itu ada kebutuhan tenaga kerja, dan kalau tenaga kerja asli Belanda gitu ya mahal dan kurang, jadi secara geng right wing lah gitu, mungkin sedikit right wing, itu berkepentingan untuk menciptakan berbagai macam tenaga kerja yang udah mulai revolusi industri mulai gitu kan, mulai bikin jalan-jalan, mulai irigasi, mungkin bikin pabrik gula waktu itu segala macam, butuh manajer, butuh dokter, ya bukan apa sih bawahnya dokter tuh apa sih istilah itulah gitu. Butuh engineer, dokter dan sebagainya, tapi pengennya pribumi. Kepentingan right wing pengen mereka belajar hal-hal yang kayak gitu supaya mereka siap. Ethical policy pengen kita mengeduket dong pribumi ini gitu. Nah, perdebatan itu mencapai suatu titik kompromi. Karena ketakutannya dari geng yang economic right wing segala macam, ketakutan, nanti kalau misalnya mereka kayak gini merdeka dong. Diajarin cerdas, maunya merdeka. Nah, sedangkan mereka emang punya kebutuhan juga, jadi gimana nih komprominya? Akhirnya komprominya dibikinlah jurusan-jurusan yang emang cepet. Sorry to say nih, tapi jurusan-jurusan kita tuh cenderung cepet bukan untuk mencerahkan, tapi untuk menciptakan ya buru-buru spesialis. Jadi pendidikannya arahnya ke sana, gitu. Jadi spesialis banget. Nah, ini tuh punya impact ya dalam, ya lo bayangin lah kalau jurusan-jurusan spesialis lo taunya itu. Tapi nggak punya horizon of thinking, the breadth of thinking yang integrated, segala macam, bisa mengenali masalah dari segala macam angle, dan kemudian akhirnya menjadi entrepreneur in a good way, ya. Business entrepreneur, social entrepreneur, atau teknokrasi lah gitu, yang punya holistic view in solving a problem, gitu. Nah, dan sayangnya, that kind of jurusan yang cepet-cepet itu masih diwariskan sampai sekarang. Ya, coba lo lihat aja jurusan-jurusannya ini itu segala macam. Coba misalnya gue mau jadi entrepreneur edtech di Indonesia gitu. Gue harus ngambil jurusan apa? Ada jurusan teknologi pendidikan di UPI, UNJ gitu. Tapi itu kan belajar teknologi dan belajar ngajarnya, nggak mendalam. Kalau gue ngambil entrepreneurship bisnis, ya sekedar bisnis doang. Nggak technya kurang. Technya kurang. Gue ngambil informatika doang, ya informatika toolsnya aja. Tapi gue nggak punya bisnis insights-nya atau apa segala macam. Nah, prinsip berikutnya dari konsep ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan suatu konsep jurusan yang bisa diramu sesuai dengan kebutuhan yang holistik tadi, menciptakan manusia yang holistik tadi. Karena apakah cukup dengan 140 lewat SKS tuh?
bisa sangat cukup. Karena gini, gue ketika masuk informatika, bisa jadi 60-80 SKS gue pelajarin kok informatika kan udah dalam banget kemana-mana gitu. Mungkin lo juga ngerasain gitu, sampai akuntansinya gini gitu, finance atau apalah, gue gak tahu jurusan lo apa di situ. Tapi bisa jadi kita mendalam banget di dalam, melebar di dalam domain kita. Tapi bisa jadi yang kebutuhan untuk actually lo deliver produk mungkin 12 SKS doang di informatika. Misalnya ya, 12 atau 16 SKS. Sisanya gue bisa perkaya dengan pengetahuan bisnisnya, mungkin pengetahuan ekonominya, mungkin ya gue bisa dapat pedagogi, pelajaran tentang education dan sebagainya. Karena gini, data kita ya di Indonesia tuh kebanyakan jurusan-jurusan ini kalau lo kerja di corporate emang masih masuk tuh untuk jadi spesialis. Ya, coba lo kalau kerja corporate yang mungkin karyawan 1.000, 2.000, 3.000, lo akan ditempatin ke sesuatu hal yang spesialis. Tapi ketika lo kerja di startup yang mungkin baru 8 orang gitu, atau baru 10 orang, atau lo kerja jadi yang lagi seru nih kan KMP nih, Koperasi Merah Putih, bikin 83.000 koperasi di daerah, dia harus membangun desa, ya kan? Nah, sifat dari jurusan yang lo butuhin itu beda. Kalau lo corporate itu super spesialis. Tapi untuk jadi entrepreneur, untuk benar-benar bikin bisnis segala macam, lo mungkin butuh holistic view on things. Lo mesti ngerti bisnisnya mungkin, ngerti sedikit tentang apalah pajak, compliance, government, HR, teknologinya, operasinya. Nah, ini sebenarnya bisa diramu sesuai dengan ya itu tadi, sesuai dengan komposisi yang pas. Asal fundamentalnya kuat, ya. Mencampur itu dengan tepat sebenarnya sangat mungkin, apalagi zaman sekarang. Dengan AI, dengan internet segala macam, it can be so accelerated konsepnya. Jadi nggak ada lagi konsep, aduh gue salah jurusan nih. Enggak, you have choices gitu. Lo mau jadi apa segala macam, kan tentuin. Atau belum bisa punya tujuan, ada nih bagian eksplorasi. Untuk eksplorasi, what are the opportunities sih masa depan gimana? Atau apalah gitu, mau terjun ke ini, ke itu segala macam. Lo bisa window shopping dulu, lo tahu dunia, mengeksplorasi untuk nemuin masalah yang lo bakal care banget seumur hidup untuk pecahin misalnya kayak gitu. Nah, ya itu dulu kali. Prinsip dasarnya, foundation yang kuat, lo jadi manusia yang agile. Kedua, it's possible for you to explore and then mix and match sesuai dengan campuran yang pas, yang lebih holistik gitu. Iya, banyak lah yang bisa kita bicarakan dan kita omongin satu persatu sebelum itu benar-benar diresmikan ya. Jadi kalian keep it up aja gitu loh. Termasuk mungkin kita bakal ngomongin soal kriteria pengajarnya dan siapa aja yang udah mau, gitu. Nama-nama besar yang udah mau gitu kan. Ngajar apa, atau kita bakal ngebahas soal trajektori ke depannya kayak gimana, dan mungkin ada yang berpikir untuk hambatannya seperti apa. Jadi ya ditunggu aja episode selanjutnya. Thank you. Sip. Sip.